Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Version TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, gawat ini kalau kita nggak segera ke tanah suci, ini masalah. Karena saat ini memang alhamdulillah sudah longgar ya, sudah dibebaskan, tetapi jika kita tidak mengalokasikan dengan cepat, dengan segera, wah kita nggak pernah tahu kapan kiamat datang, kapan kemudian akan ada pandemi lagi dan kemudian menjadi menumpuk lagi. Nah, oleh karena itu melalui channel Vertijon ini saya mengajak untuk segera kita punya kesadaran untuk pergi ke tanah suci, ke Mekah, Madinah dan ke ke tempat-tempat yang sangat luar biasa. Di dalam itu kan banyak sekali. Nah, bagaimana caranya agar kita cepat ke sana gitu kan? Kalau kita mau bicara haji memang waitingnya panjang. Nah, sekarang ada salah satu cara untuk mempercepat adalah bagaimana kita fokusnya di umroh dulu, meskipun kita pengen juga haji. Nah, sekarang agar kita gugur kewajiban, dalam tanda petik gugur kewajiban untuk haji. Jadi kan gimana nih Ustadz, saya kan pengen haji tetapi haji kan panjang sekali. Gimana kalau saya umroh dulu tapi kemudian hajinya gimana? Nah, saya punya solusi. Solusinya pertama adalah untuk menggugurkan dalam tanda petik kewajiban haji Anda. Kalau belum mampu membayar untuk paling tidak porsi ya, untuk porsi yang 25 jutaan itu, paling tidak kita buka tabungan khusus yang itu kita alokasikan, ya Allah saya ingin daftar haji tapi karena uangnya terbatas, pokoknya saya mau ikhtiar, saya buka rekening khusus untuk haji dulu itu, tapi rekeningnya ya atas nama Anda sendiri. Nah, itu dibuka dulu. Berarti kita sudah niat dan kita sudah eksekusi. Jadi nanti suatu saat kalau sudah meninggal duluan sebelum ke tanah suci, sebelum haji, kita sudah tercatat menjadi orang yang sudah labbaik Allahumma labbaik. Ya, kita menjadi orang yang tercatat untuk sudah mau ikuti panggilan dari Allah untuk melaksanakan ibadah haji. Oke, nomor satu itu. Jadi buka tabungan, Anda isi terserah berapa, Anda niat pokoknya ngisi pelan-pelan untuk paling tidak besok mau daftar haji. Sambil itu kemudian kita buka yang satu lagi, yaitu untuk umroh. Nah, yang kita push umrohnya sekarang. Nah, jangan pernah bicara umroh mahal, jangan pernah bicara ndak punya duit. Itu doa lo ya. Kalau Anda bilang umroh mahal betul. Anda bilang nggak punya duit terus Anda, wah saya susah, saya kemungkinan nggak tahu. Itu akan terjadi betul. Yang namanya Allah itu sesuai dengan prasangka hambanya. Ingat, sekali lagi Allah sesuai dengan prasangka hambanya. Maka jangan pernah berprasangka buruk kepada Allah. Yakin bahwa Allah nanti akan memberikan kesempatan pada Anda untuk berangkat umroh. Nah, sekarang bagaimana caranya? Pertama, niat. Yang kedua, memperbanyak amal soleh sebanyak-banyaknya. Salah satu amalan yang kita rekomendasikan di sini untuk segera datang ke Mekah Madinah untuk umroh adalah lakukan sholat, ya ini penting sekali, lakukan namanya sholat suruk. Nah, sholat suruk nanti dicari waktu suruknya kan beda-beda, tetapi secara umum waktu suruknya itu sudah hampir-hampir mirip ya di seluruh Indonesia gitu kan. Nah, pokoknya Anda datang ke masjid, Anda sholat subuh berjamaah, Anda sholat fajar 2 rakaat, kemudian habis sholat fajar sampai menunggu sholat subuh, Anda bisa membaca subhanallah bihamdi subhanallahiladzim astagfirullah, itu dibaca 100 kali. Itu insya Allah mempercepat untuk datangnya rezeki. Saya ulangi lagi, untuk mengepus rezekinya agar banyak, salah satunya adalah ba'dal sholat qobliyah ya, qobliyah subuh atau sholat fajar namanya, itu laksanakan wirid yang namanya istighfarnya Jibril ya, istighfarnya para malaikat subhanallah bihamdi subhanallahiladzim astagfirullah 100 kali. Setelah itu nanti baru sholat subuh berjamaah. Habis sholat subuh jangan keluar dari area masjid, tunggu sampai waktu suruk tiba, habis itu sholat suruk 2 rakaat. Barang siapa sholat suruk 2 rakaat mendapatkan pahala seperti orang yang berhaji yang sempurna. Bayangkan. Jadi ketika kita mau melaksanakan amalan umroh misalnya, itu dipancing dengan apa? Tadi dipancing dengan suruknya rutin. Suruk ini untuk mempercepat kita bisa berangkat ke Mekah Madinah insya Allah. Itu ya, jadi niat, kemudian laksanakan wirid tadi ba'dal qobliyah subuh ya, kemudian sholat suruk ya, kemudian habis itu berdoa, ya Allah mudahkan saya untuk sowan ke Mekah Madinah. Langkah selanjutnya adalah Anda punya aset di rumah, silahkan dilihat asetnya, handphone Anda apa mereknya, dijual bisa enggak? Itu lakukan. Kemudian motor Anda jangan dijual tetapi diturunkan derajatnya. Kalau tadinya mereknya tertentu yang agak mahal, turunkan dengan harga yang lebih ringan, Anda jual. Kemudian sisanya Anda masukkan di lock untuk umrah. Pokoknya kalau kita serius mengecek aset kita, itu bisa kok untuk berangkat. Cuma kita kurang gigih.
kalau istilahnya orang Jawa kurang getih, kurang do anything. Jadi kita itu kadang-kadang pengennya, ya Allah saya dapat duit banyak, saya tak berangkat umroh. Jangan nunggu itu, kelamaan. Jadi sekarang ini sambil nunggu Allah memberikan, karena begini rumusnya, kita nggak akan dikasih Allah rezeki untuk ke Mekah Madinah kalau kita nggak mau memulainya dengan cara memancingnya, dengan cara apa ya, dengan cara menjual aset kita atau tabungan kita. Pokoknya ada sesuatu yang kita harus serius untuk mentarget itu dan kita real. Ya dijual lah handphone kita dengan kualitas yang lebih rendah, sisanya ada marginnya dimasukkan ke rekening khusus untuk berangkat umroh. Motornya bila perlu di rumah itu lihat lemarinya, kalau ada barang-barang yang bisa dijual dengan aplikasi ya, kemudian barang bekas berkualitas masukkan. Jadi kita harus greteh itu kalau istilahnya itu, pokoknya kita harus jeli detail, kemudian apapun kalau bisa jadi duit, kemudian itu umroh. Nanti Allah lihat gigih kita. Kalau Allah udah lihat gigih kita, wah nanti jangan tanya, Allah nanti akan mempermudah. Banyak saudara kita, banyak teman-teman sahabat kami yang kemudian oleh Allah diberikan kemudahan untuk berangkat ke tanah suci. Itu pertama selain niat dia apa? Ya dia luar biasa. Dia luar biasa bagaimana nge-push untuk dia betul-betul menjadi orang yang bisa ke tanah suci. Nah caranya tadi salah satunya adalah actionnya. Yang kurang dari kita adalah action. Teman-teman Vertijon, yang kurang itu kita kadang action. Wiridnya mungkin oke, zikirnya mungkin kenceng, ibadahnya sudah oke, tetapi action nyatanya menjual asetnya belum, kemudian nabungnya belum, kemudian juga kita ikhtiar-ikhtiar yang lain ya. Pokoknya dipotong yang suka ngerokok, mohon maaf, pokoknya hari ini rokoknya setengah bungkus misalnya yang rokok, kemudian yang setengahnya ditabung misalnya. Nah, pokoknya semua alokasi dananya dipangkas habis umroh. Nah, nanti insya Allah kasih jalan. Nah, jadi untuk para sahabat semuanya yang di Vertijon TV channel ini, mari bersama-sama kita sekarang sudah harus jadi orang yang ya ini kita bisa niru kok. Orang-orang maksiat itu mohon maaf ya, naudzubillah min dzalik, gimana biar dapat sabu, gimana biar dapat ganja, gimana biar dapat ekstasi waktu itu. Itu caranya pokoknya gimana dia kreatif untuk wah pokoknya saya harus dapat barang itu. Itu dilakukan apapun gitu kan. Nah, mosok kita untuk umroh nggak pernah melakukan seperti itu, kalah sama orang-orang maksiat. Buat coba hal-hal yang kira-kira yang dia do anything itu dilakukan dalam rangka untuk ibadah, salah satunya umroh. Nah, insya Allah kalau kita udah niat serius nanti Allah bantu, dan kalau kita keluar uang yang banyak untuk umroh, jangan khawatir. Nanti sampai sana Allah akan membalasnya. Karena apa? Kita jadi tamunya Allah. Kita kan nggak usah bicara masalah di umrah ya. Coba kita bicara, kita ditunggu saudara kita jauh. Kamu kesini kalau bisa Mas Andi. Nah, udah kesini dulu. Wah, akhirnya Mas Andi kesana. Sampai sana, masya Allah mau pulang aja disangoni. Kemarin pakai pesawat ya, pakai kereta ya. Ini ya, saya bisa bantu ini. Itu manusia aja. Itu punya kasih sayang. Apalagi Allah yang kemudian memerintahkan kita untuk sowan ke sana. Beliau Allah itu menjadi apa? Menjadi tuan rumahnya. Tuan rumahnya, kita tamunya Allah. Udah nanti jangankan hanya oleh-oleh, nanti tidak hanya oleh-oleh, dikasih anything gitu. Udah dikasih doanya mustajab, dikasih umurnya barokah, rizkinya melimpah dan dibalas semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata kuncinya, orang yang belum bisa ke tanah suci bukan orang yang tidak punya duit, tapi kurang niat, kurang tekad, kurang nekat. Nah, nekatnya ini kita tambahin nekat jual barang. Bila perlu nekat jual warisan. Karena hukum memberi warisan pada anak-anak itu tidak wajib. Silakan cari dalilnya. Enggak ada. Yang wajib itu mendidik anak-anak agar menjadi anak soleh. Tapi hukum meninggalkan warisan untuk anak-anak tidak wajib. Tapi berangkat ke tanah suci itu hukumnya wajib. Maka yang masih punya tanah, sebelum dibagi, jual dulu untuk berangkat ke tanah suci, sisanya baru dibagi. Kalau sampai nggak ada yang dibagi, nggak apa-apa. Sampai multazam doa, ya Allah, saya nggak punya uang untuk saya wariskan. Saya datang ke sini, warisan saya jual untuk saya sowan ke sini, ya Allah. Oleh karena itu di multazam ini, ya Allah, di rumahmu ini, ya Allah, aku minta agar anak-anakku engkau urusi, engkau berikan warisan dari dirimu, ya Allah, bukan dari aku. Aku yakin warisan sudah aku jual ini, engkau akan menggantinya, ya Allah. Di multazam doa gitu, di raudhah doa gitu, di arafah doa gitu. Udah tenang aja, nanti Allah kasih semuanya. Jadi kita harus niat ya, tekad, nekat. Mudah-mudahan semua yang lihat ini Allah mudahkan sowan ke Mekah Madinah. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.